Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari Endapan Mineral Materi Banded Iron Formation dengan kelompok saya sendiri Muhammad Jadan Maulana tim 1121005 dan selanjutnya ada Putri Rian Puspita 11210070 dan yang terakhir ada Mutiara tim 111210096. Lanjut. Next. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, pengertian dari banded iron formation ini merupakan salah satu bagian dari spesies dirty iron formation yang dia memiliki ciri khas yang berupa lapisan yang berulang antara lapisan yang kaya akan mineral besi yang biasanya dicirikan oleh mineral magnetit, Fe3O4 dan hematite atau Fe2O3 dengan lapisan kaya akan silika yang terjadi di biasanya di lingkungan samudra atau laut dalam. Nah, mayoritas formasi ini biasanya terbentuk antara 3,5 sampai 1,8 miliar tahun lalu dari Archean hingga Proterozoik. Nah, di sebelah kiri juga ditunjukkan banded iron formation yang warna hitam itu biasa dicirikan mineral yang kaya akan besi dan yang warna merah itu biasanya dicirikan kaya akan silika. Lanjut. Nah, untuk distribusi globalnya sendiri itu biasanya banded iron formation ini dapat ditemukan di setiap benua. Nah, namun ada beberapa lokasi yang deposit secara besar-besaran, yaitu ada the Superior Iron Range di Amerika Utara yang dikenal deposit banded iron formation yang luas, khususnya di negara bagian Minnesota dan Michigan. Yang kedua ada Hammersley Basin di Australia yang merupakan deposit terbesar dan terkaya di dunia. Nah, wilayah ini pun termasuk di Pilbara Titan yang merupakan kontributor utama bagi produksi biji global. Yang ketiga ada di Caracas, Brazil, yang terkenal akan depositnya yang luas, sehingga menjadikan salah satu produsen biji besi terkemuka di dunia. Nah, selanjutnya ada Kuruman dan Griqualand West Basin di Afrika Selatan yang mengandung banded iron formation yang signifikan dalam produksi biji besi di negara tersebut. Selanjutnya ada Indian Supergroup di India. Nah, ini wilayahnya di Katikan dan Odisha yang terkenal dengan depositnya yang besar. Dan yang terakhir ada Palung Labrador, Kanada, yang merupakan wilayah juga untuk deposit banded iron formation. Nah, di sebelah kanan juga ada lokasi-lokasi yang ditemukan iron ore deposit yang ditunjukkan dengan warna merah. Nah, selanjutnya gambar di bawah itu persebaran berdasarkan umurnya. Dan bisa dilihat juga di umur 2,5 miliar tahun lalu itu mencapai titik tertinggi dan kemudian selanjutnya dilanjutkan yang rendah. Next. Nah, lapisan banded iron formation ini terbagi menjadi dua lapisan, yaitu yang pertama berupa magnetit yang tadi sudah dikasih tahu, Fe3O4 atau hematit dengan ketebalan yang beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter. Dan yang lapisan kedua itu biasanya berupa sepih miskin besi yang seringkali berwarna merah. Tadi juga itu kayak akan silika. Nah, lapisan ini bergantian dengan ketebalan yang sama dari oksidasi besi dan pengendapan selanjutnya. Dan hampir semua banded iron formation ini terbentuk pada masa prakambrium karena akumulasi oksigen yang bebas.
Selanjutnya, itu ada tatanan geologinya. Terdapat beberapa setting tektonik yang dapat berpengaruh dalam pembentukan banded iron formation, yang meliputi pertama itu ada craton stability. Banyak endapan banded iron formation, utama itu ditemukan di dalam cratons kontinental yang stabil, di mana kondisi geologi memungkinkan pemeliharaan jangka panjang batuan purba ini. Yang kedua itu ada superior type iron formation. Banded iron formation tipe superior ini diasosiasikan dengan sabuk greenstone di Archean cratons. Sabuk greenstone ini seringkali mengandung batuan vulkanik dan sedimen yang terbentuk di lingkungan samudra purba. Nah, yang ketiga itu ada algoma type iron formations. Banded iron formation tipe algoma ini, seperti yang ada di cekungan Hammersley, diasosiasikan dengan rangkaian vulkanik bimodal di sabuk greenstone dan sering dikaitkan dengan aktivitas vulkanik dan proses hidrotermal yang terkait. Nah, bisa dilihat gambarnya ada superior type dan algoma type. Selanjutnya ada penjelasan endapan. Beberapa teori menjelaskan mengenai pembentukan banded iron formation. Salah satunya yaitu hipotesis Snowball Earth yang menyatakan bahwa bumi mengalami fase lengkap atau hampir lengkap tentang glasiasi. Selama glasiasi ini, terdapat penumpukan bahan organik di lautan, ditambah dengan ketersediaan oksigen yang terbatas, yang menyebabkan pengendapan besi dalam bentuk banded iron formation. Salah satu model lain yang adalah hipotesis rise of oxygen. Menurut model ini, akumulasi oksigen yang dihasilkan oleh salah satu alga yang pada umumnya berwarna hijau atau biru, yang biasa disebut cyanobacteria, menyebabkan oksidasi besi terlarut dalam air laut. Besi yang teroksidasi membentuk oksida besi yang tidak terlarut, yang mengendap dan mengendap di dasar laut, sehingga menghasilkan struktur banded iron formation yang berlapis-lapis. Banded iron formation itu umumnya terbentuk di lingkungan laut dalam, terutama di tempat yang dikenal sebagai anoxic basin atau Firunian Ocean. Lingkungan ini dicirikan oleh rendahnya tingkat oksigen bebas di air yang mendorong terjadinya pengendapan besi. Lapisan-lapisan yang berganti-ganti di banded iron formation menunjukkan siklus dalam ketersediaan oksigen dan zat besi yang mungkin terkait dengan perubahan sirkulasi laut, permukaan laut, atau aktivitas biologis. Pengendapan banded iron formation kemungkinan besar terjadi di perairan yang relatif tenang, sehingga memungkinkan partikel-partikel halus besi dan silika mengendap dan terakumulasi di lapisan yang berbeda. Tidak adanya turbulensi dan gangguan yang signifikan di lingkungan ini sangat penting untuk pelestarian struktur berpita. Lalu selanjutnya ada faktor pengendapan besi dan silika. Oksigen levels itu ketersediaan oksigen adalah faktor kunci pengendapan awal besi dalam banded iron formation dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat oksigen yang memungkinkan besi-besi Fe2+ itu mudah larut. Dengan meningkatnya oksigen selama great oxidation event, besi-besi teroksidasi menjadi besi-besi Fe3+, membentuk oksida besi yang tidak larut dan mengendap serta berkontribusi pada pembentukan banded iron formation. Lalu ada cyanobacteria memainkan peran penting dalam peningkatan oksigen dan aktivitas. Mereka mempengaruhi komposisi kimiawi lautan. Keberadaan bahan organik itu terutama dalam bentuk tikar cyanobacteri dapat menjadi tempat nukleasi untuk pengendapan besi dan silika.
Nah, perubahan sirkulasi kimia dan suhu laut kemungkinan besar mempengaruhi pengendapan banded iron formation juga. Variasi dalam faktor-faktor ini dapat menyebabkan siklus pengendapan besi dan silika yang menghasilkan pita khas yang diamati pada banded iron formation. Selanjutnya mengenai komposisi mineral. Untuk banded iron formation atau BIF itu dicirikan oleh keberadaan mineral tertentu, di mana dari mineral-mineral ini yang menimbulkan tampilannya menjadi berlapis. Adapun mineral utama dalam banded iron formation ini meliputi yang pertama ada hematite atau Fe2O3, di mana dia juga dikenal sebagai oksida besi yang merupakan komponen umum dari BIF yang merupakan biji utama untuk besi. Yang kedua ada magnetit dengan rumus kimianya Fe3O4, di mana magnetit ini biasanya berwarna hitam. Seperti hematit, magnetit juga merupakan mineral utama pembentuk biji besi. Yang ketiga ada chert, SiO2. Chert atau dikenal dengan kuarsa mikrokristalin seringkali bercampur dengan lapisan yang kaya akan besi. Chert akan membentuk lapisan yang berwarna lebih terang pada banded iron formation dan dominan dengan komponen silika. Kemudian yang keempat ada karbonat. Pada beberapa banded iron formation akan mengandung mineral karbonat seperti siderit atau FeCO3, ankerit atau CaFeCO32 yang mungkin terdapat pada lapisan yang saling bertumpuk. Next. Selanjutnya mengenai deposit biji. Formasi besi berpita menyumbang lebih dari 60% cadangan besi global. Nah, formasi besi berpita sendiri dapat ditemukan di seluruh dunia. Contohnya tuh ada di Australia, Kanada, dan Afrika Selatan. Sebagai contoh adalah tambang besi terbesar di Afrika Selatan di Sishen dan Tabazimbi yang sama-sama mengekstraksi banded iron formation. Biji kaya hematit dapat ditambang yang ditemukan dalam formasi besi terikat. Sebagian besar deposit biji besi dunia diproduksi di Archean Hill. Nah, pada gambar pada slide ini merupakan salah satu contoh formasi besi berpita di Taman Nasional Karijini, Australia Barat. Selanjutnya mengenai strategi eksplorasi. Pada formasi besi berpita sangat penting secara ekonomi. Hal ini dikarenakan formasi besi berpita merupakan sumber utama biji besi yang bermutu tinggi. Adapun pentingnya secara ekonomi didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, produksi biji besi. Banded iron formation memiliki cadangan biji besi yang cukup besar, di mana besi yang diekstraksi merupakan bahan baku penting bagi industri baja. Kemudian, eksportir utama. Negara-negara dengan cadangan banded iron formation yang signifikan seperti Australia, Brasil, dan Afrika Selatan merupakan eksportir utama biji besi untuk memenuhi permintaan secara global. Selanjutnya, dalam pemanfaatan industri, kandungan besi yang tinggi dan pengotor yang rendah pada banded iron formation menjadikannya layak secara ekonomi dalam penggunaan industri. Ekstraksi dan pengolahan biji besi dari banded iron formation mempunyai peranan penting dalam perekonomian di banyak negara. Dan yang terakhir, dari segi pembangunan infrastruktur, penambangan dan ekspor biji besi dari banded iron formation memiliki kontribusi pada pembangunan infrastruktur di wilayah di mana endapan ini berada. Selanjutnya, menjadi penyedia lapangan kerja dan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
Ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Oke, cukup sekian dari pemaparan materi kami, Banded Iron Formation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.